Jadi itu faedah yang pertama. Dan yang kedua, bahwa memakai jimat baik berupa kalung, cincin maupun gelang termasuk perbuatan syirik kalau tujuannya untuk menghindari mudarat ya atau menolak keburukan ya. Yang kedua, dilarangnya berobat dengan yang haram. Apapun pengobatannya kalau berasal dari yang diharamkan oleh Allah yaitu haram. Modal air di campian itu haram termasuknya. Ya kalau tujuannya Nah, untuk di pengobatan jampian penyakit gitu. sebenarnya ada apa penelitian tuh ya. Cuman kalau melalui air itu ya terkadang itu kan niatnya gitu. Terkadang kalau lewat air kan pengobatan gitu ya, itu tergantung niat ya. Di jampi itu buat apa gitu ya. Kalau dia memang tujuannya minta ke air, nah itu baru syirik itu ya. Kalau mintanya ke Allah karena lantaran air gitu. Ya kalau dia minta ke air berarti syirik. Tapi kalau dia minta ke Allah kemudian air menjadi tawasulnya, itu ada perbedaan pendapat, ada perselisihan ya gitu. Tapi ya lebih baik dijauhi gitu sih. Kalau saran, Ya kan kalau kita mau datang ke rumah kiai lah. tapi Kiai sih minum mah sebenarnya ya diberi air segelas gitu kita minum. ya kalau minum silakan aja minum mah. Kalau diminum mah Ya, air mah dipakai minum rata-rata kan di kan jangankan air, sabun juga sekarang kan sabun di ruqyah gitu kan. Sabunnya di ruqyah, sabun bidara kan ada ya. Sabun di ruqyah gitu kan buat ini. Ya itu mah sebenarnya tawasul ya, bukan tujuan. Jadi ya nggak masalah, cuman khawatirnya emang bukan hal yang dicontohkan Nabi kan bisa jadi ya Allah alam. Kalau saya baca dari beberapa sumber aja atau beberapa pendapat imam mazhab yaitu ada perselisihan ya. Ada yang memperbolehkan, ada yang ya melarang gitu ya gitu. Ada yang dengan catatan gitu ya. Yang jelas mah itu ya, dilarangnya berobat dengan yang haram, yang tata caranya haram atau yang memakai simat. ya apa-apa yang diharamkan oleh Allah ya, atau ya kafiatnya ada kesyirikan tuh ya. Besar Ya, sih. tiga, perintah mengingkari yang mungkar dan mengajarkan orang yang tidak tahu. Jelas ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya. Itu harus ya. Kita mengingkari kemungkaran, tapi yang selemah iman itu kan di hati ya. Selemah-lemahnya iman itu di hati. Tapi walaupun selemahnya iman di hati, ya kita kasih tahu ya, kita kasih tahu agar tentunya dengan cara itulah kemungkaran itu bisa diminimalisir ya gitu. Bahkan ya tidak ada gitu ya kemungkaran sama sekali pada pelakunya ya, yang senantiasa diperbuat tuh. Yang keempat, bahaya syirik di dunia dan di akhirat ya, bahwa Allah tidak akan mengijabah keinginannya dan tidak akan diberikan ketenangan ya. Ya, air lebih siksa. Iya, ya apalagi di akhirat kan ada siksaan khusus buat orang yang syirik Syirik ya. ya. Apalagi yang mendoakan Tuhan ya kalau syirik ya. Iya, terus kan disiksa kholidina fiha ya kalau syirik mah ya, tidak keluar dari neraka kalau dia berbuat syirik ya. Tapi kalau ada Karena jamaah syiriknya terbawa mati ya gitu, terbawa mati sehingga disiksa terus menerus di neraka ya. kalau ada iman masih ya. Ya kalau syiriknya tidak terbawa mati itu berarti masih bisa ya, ya Astagfirullah. masih ada ampunan dari Allah gitu ya atas kehendaknya. Tapi kalau syiriknya terbawa mati ya tidak ada ampunan sebenarnya mah. Ya la yakfiru ayyus rokabi itu ya. Tolik gitulah ya. Ya. Tidak ada ampunan ya. Terus yang kelima, seorang mufti hendaknya meminta penjelasan lebih lanjut dan menyanyikan maksudnya. Nah ini buat kita kalau misalnya menghukumi sesuatu dengan kesyirikan itu harus tahu dulu maksudnya,
tahu dulu penjelasannya ya, belum, atau jangan sampai kita memvonis ya, nggak boleh kita memvonis seseorang hanya karena perbuatan tertentu ya, Iya. dia melakukan dikata oleh kita Allah. syirik besar ya gitu Ya, ya, yang tahu hanya Allah ya. ya itu hanya Allah yang tahu ya. Syirik ente gitu. Kita jangan memvonis, oh kamu Hmm. syirik gitu. Ya. Terus yang keenam, syirik asghar atau syirik kecil adalah dosa yang sangat besar ya. Dosa syirik asghar itu lebih besar daripada zina ya. Walaupun syiriknya syirik asghar ya. Gitu. Kecil asghar. Ya, walaupun syiriknya syirik kecil ya. Lebih besar daripada zina, mencuri ya gitu. Karena syirik itu menduakan Allah ya. Ya, kalau syirik asghar contohnya Syirik asghar itu adalah riya. Hah? Riya itu syirik asghar. Riya sama maksudnya. Riya teh mengharap ridho manusia lah gitu. Mengharap keduniaan. Oh, mengharap keduniaan. Ya, Oh, itu. kalau kita gak usaha mau makan apa gitu ya. Riya itu mah ya syiriknya, syirik bisa jadi tersembunyi itu mah. Ada yang syirik tersembunyi ya, ada syirik khafi ya, yang tidak disadari ya. Terkadang ya syirik khafi mah itu ada juga yang kalau kita menggantinya dengan perbuatan yang baik ya, insya Allah syirik khafi bisa diampuni itu ya gitu. Ya, kita berdoa ya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu gitu. Terus perbuatan syirik ya yang ketujuh itu tidak diberi uzur karena kebodohan. Jadi kalau dia bodoh dia, tapi karena berbuat syirik ya tidak ada uzurnya juga ya. Insya Allah. Belum tahu lah. Ya kecuali kalau benar-benar belum tahu ya, belum tahu. Tapi karena kebodohan ini kejahilan ya. Kejahilan itu kan beda ya. Ada jahil yang murakkab, ada yang jahil yang tertanam tuh ya. Dan ini jahilnya misalnya jahil dia sudah tahu ilmunya tapi tetap dia syirik, nah itu tidak ada uzur baginya. Ya, contoh kalau saya dulu masih kecil ya, kalau mau nanam padi itu digalang itu di sesajen gitu. Ya kalau nggak tahu mah ya Allah alam ya. Saya makan lapar ya dimakan. Ya. Di pasar gitu yang mau hajat gitu, aduh Gusti, tumpukan batu kan gitu, kembangan di sajenan pakai ancak sangusa nyiru pokoknya. Ya kalau tidak tahu bisa jadi diampuni ya. Iya. Atau hanya misalnya itu. Bulan kan masih aduh Gusti, iya. Makan sepiringnya dibagi opat. Ya karena misalnya hal dunia itu ya. Ya insyaallah niat taubat nasuha. Yang ke-8, memberikan peringatan keras terhadap perbuatan syirik agar orang itu menjauhinya ya. Ya itu kan peringatannya keras ya, tidak akan diijabah, tidak akan Allah berikan ketenangan, itu sebenarnya agak keras gitu ya. Ya tidak apa-apa, cara tegas keras seperti itu ya tidak apa-apa ya. Ya sekali-kali itu merupakan sebuah pelajaran buat orang itu ya. Terus yang ke-9, barang siapa yang bersandar kepada selain Allah, maka Allah tidak akan mengabulkan keinginannya ya. Nah itu, kalau bersandar bertawakal pada selain Allah, Allah tidak akan mengijabah ya. Karenanya tawakal itu falyatawakkalil mutawakkilun wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun juga ya gitu. Hendaknya kepada Allah saja bertawakal ya. Terus doa yang buruk bahkan ya, doa yang buruk bagi mereka yang memakai jimat, bahwa Allah tidak akan mengabulkan keinginannya dan tidak akan memberikan ketenangan padanya ya.